Halo semua, balik lagi bersama dengan saya Firly, seorang visio di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada video kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang menarik lagi, bisa dibilang sharing juga, diskusi. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat DM dari teman saya karena video saya yang sebelumnya tentang kesleo dan tentang penanganan cedera metode terbaiknya yang kemarin itu yang pernah saya posting. Nah, dia itu bertanya dan juga bingung sebenarnya, Fir atau Mas, tolong ajarin dong cara pemakaian kinesiotaping pada kondisi kesleo kayak gitu. Karena kan yang di video yang kemarin itu saya bahas untuk compressing atau untuk meminimalisir terjadi pembekakan yang berlebihan. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kinesiotaping itu apa sih? Nah, dia tuh bentuknya kayak gini. Dia bentuknya kayak lakban sebenarnya, tapi bukan lakban, dianya lebih elastis dari lakban. Saya kasih contoh ya. Hop. Tuh. Nah, kinesiotaping ini sebenarnya banyak juga pro dan kontranya. Ada yang setuju untuk pemakaiannya dan ada yang nggak setuju dengan pemakaiannya. Kalau saya pribadi jujur aja saya pakai karena ada efek placebo-nya atau efek dari psikologi si pasien. Contohnya kayak gini nih, kalau mereka pakai ini atau pakai taping kayak merasa lebih aman dari si pergelangan kakinya, kayak lebih mudah untuk beraktivitas. Nah kayak gitu. Terus gimana sih cara pasangnya? Kita langsung aja di video yang ini. Sediakan satu gunting dan satu roll taping. Kemudian bagi menjadi 3 bagian. Nah, ukurannya disesuaikan dengan ukuran kaki pasien. Kemudian dari 3 potongan tadi dipotong ujung-ujung dari taping tersebut menjadi 3 potongan kertas kecil. Untuk pemasangan bagian pertama dimulai dari mata kaki bagian dalam, kemudian gosok untuk biar merekat secara sempurna, lalu putar ke daerah tumit dan berakhir di mata kaki bagian luar. Kemudian gosok biar merekat secara merata. Untuk bagian yang kedua atau potongan kedua, posisinya hampir sama, dimulai dari mata kaki bagian dalam, lalu diputar ke tumit dan berakhir di mata kaki bagian luar. Pemasangan pertama dan pemasangan kedua itu hampir sama agar bisa memperkuat dari si taping untuk mensupport dari pergelangan kakinya. Jangan lupa digosok agar merekat secara merata di pergelangan kaki. Untuk bagian terakhir ini sedikit beda. Nah, untuk bagian yang terakhir itu dimulai dari belakang tumit atau atas tumit, kemudian putar ke arah depan pergelangan kaki, diikuti dengan satu sisinya. Dan jangan lupa digosok secara merata di keseluruhan bagian taping agar merekat sempurna. Selamat mencoba. Nah, di video yang sebelumnya atau di cara pemasangannya itu ada catatan khusus. Kinesiotaping ini nggak boleh dipakai secara jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena akan membuat males ototnya.
atau jika dipakai yang berbulan-bulan contohnya, itu akan mengakibatkan terjadinya atrofi atau pengecilan dari otot-otot di sekitar pergelangan kaki. Jadi pada fase inflamasi aja atau akut, kira-kira 0 sampai 6 hari pertama setelah kamu terkena cedera atau kesleo itu. Oh iya, satu lagi, nah kinesio tapping ini banyak banget cara pemakaiannya untuk pergelangan kaki atau pada kondisi kesleo. Saya pakai cara ini karena cukup simple, cuman pakai 3 bagian dari si tappingnya. Jadi untuk orang awam yang nggak terlalu ngerti atau nggak terlalu paham cara masangnya, itu mudah untuk diaplikasikan. Jadi bukan untuk para fisioterapis doang, tetapi untuk orang awam saya buat video ini. Nah, itu dulu aja, lumayan singkat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dadah.